Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, para kakak penggalan, apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, hari ini Kak Chandra akan memberikan informasi atau memberikan materi kepada kalian tentang Dasa Dharma Pramuka yang kedua. Ya, maksudnya maknanya apa sih Dasa Dharma Pramuka yang kedua? Yang pertama apa kemarin? Yang pertama kemarin udah kan ya, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Wow, luar biasa ya. Jadi buat kalian, usahakan kalian itu memang kudu apa ya, wajib lah yang namanya mengamalkan dasar dharma. Ya, dasar dharma udah tahu kan ya? Taci papat terahe di bersu. Wow. Ya, kali ini kakak akan memberikan materi kepada kalian tentang makna atau apa ya, pengaplikasian Dasa Dharma Pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Keren kan ya? Baik, kalau kita berbicara tentang cinta alam, yang namanya alam itu ada banyak ya. Di antaranya ada misalnya nih, hutan itu kan termasuk alam ya. Kemudian lingkungan sekitar kalian itu termasuk alam juga. Udara itu alam juga ya. Bahkan air itu adalah alam. Kemudian ada lagi apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Kayak misalkan sungai, itu alam juga. Kalau kita beri ke sungai, kadang-kadang ya itu masih ada sungai yang hitam. Ya nggak? Hitam itu karena ada pencemaran, baik dari limbah masyarakat ya, atau mungkin limbah-limbah pabrik. Jadi kalau misalkan suatu ketika kalian mempunyai sebuah pabrik, janganlah limbah itu dialirkan ke sungai, ya nggak? Kecuali limbah itu sudah diolah dan sudah apa ya, tidak bisa mencemari sungai, baru boleh kalian buang ke situ. Bisa. Jadi limbahnya ya, misalnya limbahnya itu ini hitam ya, limbah hitam. Kemudian disaring dulu, diolah dulu. Kalau sudah normal, sudah menjadi cairan yang bersih, boleh buang ke sungai. Begitu ya. Jangan sampai limbah hitam langsung dibuang ke sungai. Nanti sungainya kotor, ikannya juga tidak mau berenang di situ. Bahkan nanti anak cucu kita ya, atau mungkin kalian sendiri ya, saat ini tidak bisa mandi di sungai, tidak bisa mencuci baju di sungai, tidak bisa apalagi itu, tidak bisa mengambil air untuk masak dari sungai gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ya, kita pergi ke pegunungan, itu airnya tuh jernih banget ya, belum tercemar gitu. Jadi kalau misalnya nih mau masak pakai air itu, ya mungkin bisa ya nggak, mungkin bisa diteliti dulu apakah itu boleh digunakan untuk minum atau tidak ya, begitu. Mungkin bisa tanya kepada penduduk setempat ya, apakah itu airnya ada racunnya atau tidak dan sebagainya, begitu ya. Bahkan dulu nih waktu Kak Chandra masih kecil itu suka mandi di sungai, suka main getek, atau getek getek di sungai. Kemudian suka yang namanya misalkan apa ya, mencari ikan di sungai gitu. Jadi itu asik banget, sangat puas sekali, sangat bahagia sekali waktu kakak masih kecil dulu. Jadi buat kalian, ketika nanti kalian di rumah dan di samping rumah kalian ada sungai, jangan sekali-kali membuang sampah di sungai. Itu namanya kalian tidak bersahabat dengan alam. Oke, tidak mencintai alam gitu. Itu tadi kakak cerita tentang sungai ya. Nah, kemudian kita berbicara tentang laut. Laut itu adalah sebuah alam ya nggak? Termasuk dalam alam, itu berupa cairan atau mungkin berupa sesuatu apa ya, bisa dikatakan sebagai cekungan yang luas banget ya. Tapi itu bisa dikatakan apa ya, yang namanya laut atau samudra itu kan memang luas banget, airnya banyak banget. Bahkan di situ tidak hanya ikan-ikan kecil, tidak hanya ikan-ikan yang bisa digoreng aja, tapi di sana ada ikan paus, ikan lumba-lumba, ada ikan apa lagi tuh, hiu ya kan, kemudian plankton dan sebagainya. Itu banyak sekali kekayaan alam yang ada di dalam laut ya, begitu. Jadi usahakan jangan sampai mencemari laut. Kalau kalian nanti menjadi seorang nahkoda kapal, jangan membuang minyak ke laut, oke ya, begitu. Jadi usahakan kalian harus apa ya, bersahabat dengan alam. Kalau perlu kita itu usahakanlah jangan mempunyai sebuah pabrik yang banyak limbahnya begitu. Kalau perlu limbah-limbah itu kita daur ulang kembali, bisa menjadi sesuatu yang berguna begitu ya. Nah, contohnya misalkan ya, contoh kecilnya misalkan kalian punya air mineral ya, yang botol ya,
Nah itu botolnya itu kalau misalkan kalian masih bisa digunakan ya, misalkan bisa digunakan untuk kotak pensil atau apa, itu kalian bikin saja untuk itu. Jadi jangan langsung dibuang saja, begitu ya. Itu artinya kalian bisa dikatakan sebagai cinta alam ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kita bahas cinta alam dulu ya. Baik. Kalau tadi kita berbicara tentang air, nah kita coba berbicara tentang hutan. Wow, kalian tahu hutan kan? Hutan itu adalah ada beberapa macam juga sih, hutan homogen dan heterogen. Homogen itu adalah hutan yang pohonnya itu satu jenis ya, misalkan nih hutan jati ya, atau mungkin hutan apa kelapa sawit itu kan termasuk hutan lah ya. Kalau kelapa sawit kebun kali ya. Enggak, tapi kita berbicara tentang hutan ya. Ada hutan jati atau hutan mahoni ya, atau hutan pinus. Ada kan ya hutan pinus ya? Iya, di hutan pinus tuh kalau buat foto-foto tuh bagus. Iya, oke deh. Baik, kita berbicara tentang hutan. Dan kalau kita berbicara tentang hutan, usahakan kalian ya kalau sudah besar nanti ya, jangan apa ya, jangan memotong atau mungkin menebang pohon sembarangan. Ya, kalian tanam dulu ya. Misalnya nih ada pohon jati, ya nggak? Kalau perlu sebelum ditebang pohon jati yang bisa digunakan, usahakan tanam dulu pohon jatinya, ditanam dulu yang kecil, tunggu sampai gede, udah siap besar, sudah bisa tumbuh lagi, baru yang lebih tua boleh ditebang. Usahakan apa ya? Misalkan kalian menebang satu pohon, kalau perlu tanam 10 pohon, oke? Atau kalau perlu 1000 pohon. Jadi jangan sampai Indonesia adalah sebagai, bisa dikatakan sebagai paru-paru dunia ya, atau Kalimantan adalah paru-paru dunia. Kalau perlu di rumah kalian, itu di depan rumah kalian juga tanami yang namanya pohon, baik pohon yang bisa berbuah atau mungkin bunga dan sebagainya ya, yang indah, yang cantik dan sebagainya, karena itu akan yang namanya mengurangi apa ya, panas ya nggak? Jadi kalau di depan rumah kalian ada pohon ya, ada bunga, itu insya Allah panas di dalam rumah kalian akan turun beberapa persen gitu ya. Baik, itu adalah usahakan pokoknya kalau misalkan kalian sudah besar nanti, jangan sampai menebang hutan sembarangan ya. Jangan sampai yang namanya kalian itu tidak bersahabat dengan alam, atau bisa dikatakan bangun rumah seenaknya, bangun kampung seenaknya ya, membuka hutan seenaknya, tidak memperhatikan etika-etika atau tidak memperhatikan apa ya, kalau dalam lingkungan hidup lah ya, oke? Lingkungan hidup itu harus diketahui sekali. Kalau kalian sudah suatu ketika menjadi seorang arsitek atau mungkin apa ya, menjadi pejabat pemerintah ya, usahakan kalian bangun tata kota yang baik ya. Dan tata kota yang baik adalah salah tata kota yang di situ ada apa ya, semacam, kalau di lingkungan kalian ya mungkin ada taman ya, taman itu untuk persamaan air dan sebagainya ya. Jangan sampai kalian itu bertentangan dengan alam ya, asal bangun mall, asal bangun perumahan segala macam, tapi tidak apa ya, tidak memperhatikan AMDAL ya, oke ya. Oke, baik, buat hadirin sekalian ya, usahakan kalian itu harus minimal banget buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya nih, contohnya ini adalah ada sampah ya, ada sampah, usahakan kalian kalau misalkan belum ketemu dengan tong sampah, kalian bisa kantongin ya, dikantongin gitu, masukkan ke dalam kantong dulu, oke? Atau dimasukkan ke dalam tas dulu. Jadi jangan sampai kalian tuh membuang sampah sembarangan, bahkan akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap ya, kemudian bahkan bisa mencemari tanah ya, dan tanah, udara, airnya juga tercemar dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai lah yang namanya kita tuh diberikan alam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita itu tidak bersyukur, tidak apa ya, tidak menjaganya. Itu Allah bisa marah ya nggak? Baik, buat adik-adikku sekalian, usahakan kalian itu harus mencintai alam ya, dengan cara banyak caranya mencintai alam. Di antaranya adalah tadi, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kalau perlu menata lingkungan kalian dengan baik ya, tanamannya yang terlalu panjang dipotong, kemudian dirapikan, dan kalian bisa dilihat lebih indah ya, bisa buat foto-foto, bisa buat bikin video yang bagus dan sebagainya ya.
usahakan kalian tata ya di sekitar kalian ya, sesuatu yang indah agar kalian itu bisa dikatakan sebagai orang yang bersahabat dengan alam. Nah begitu juga tadi, kembali lagi ke dasar dharma pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah antar kalian, antar saudara, antar teman dan sebagainya, usahakan kalian tuh harus rukun, hidup rukun, saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh yang namanya saling membenci, kemudian tidak boleh yang namanya saling iri, saling dengki dan sebagainya, apalagi sampai memfitnah ya, apalagi merendahkan dan sebagainya. Usahakan kalian itu harus yang namanya kasih sayang sesama manusia. Oke, adik dan kakak penggalang dimanapun berada, atau mungkin kakak-kakak penggalang SD dalam momen, tetap semangat saja, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau kemana-mana tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga tetap jaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Semoga kalian sehat terus dan terus sehat. Jangan lupa tetap bersahabat dengan alam. Jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan membakar hutan atau mungkin sesuatu yang tidak berguna. Baik, itu saja dari kakak. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di STID Al Mukmin TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.